Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Abdul Gofur, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Cegah kelangkaan bahan pokok. Stok kebutuhan bahan pokok selalu menjadi sorotan setiap menjelang Ramadan tiba. Ketersediaannya menjadi fokus pantauan Satuan Tugas Pangan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi kelangkaan. Pengawasan bahan pokok yang menjadi fokus Satgas Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok meliputi 3 jenis. Pertama, bahan pokok hasil pertanian seperti beras, kedelai, cabai, dan bawang. Kedua, bahan pokok hasil industri seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Ketiga, bahan pokok hasil peternakan meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Dalam hal ini, Satgas Pangan akan memantau penimbunan yang diamanahkan regulasi itu. Jangan sampai ada penimbunan yang menyebabkan kelangkaan. Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugianto sebagai koordinator Satgas Pangan meminta jajarannya memberi perhatian khusus tentang ketersediaan bahan pokok. Jangan sampai masyarakat terjerat kelangkaan yang pasti diikuti dengan kenaikan harga. Dari 2 faktor utama penyebab kelangkaan, yakni di sisi produksi dan distribusi, berdasar data terkini produksi minyak goreng jelas mencukupi untuk Lampung dengan adanya stok 10 ton per hari. Bahkan, orang nomor 1 di Polda Lampung itu akan menindak tegas pelaku segala kejahatan yang terjadi selama bulan Ramadan. Kemudian untuk kebutuhan pokok lainnya, data Dinas Pertanian, stok beras 774.775 ton dengan kebutuhan 224.537 ton, jagung 732.639 ton dengan kebutuhan 2.658 ton, dan cabai besar 11.861 ton dengan kebutuhan 4.653 ton. Selain itu, daging sapi atau kerbau tersedia 6.354 ton dengan kebutuhan 5.536 ton. Daging ayam ras tersedia 24.370 ton dengan kebutuhan 15.533 ton, dan telur ketersediaan 37.428 ton dengan kebutuhan 24.618 ton. Termasuk stok bahan kebutuhan lain sudah tercukupi. Dengan stok yang tercukupi itu, maka tinggal hambatan distribusi termasuk penimbunan yang berpotensi menjadi faktor penyebab kelangkaan bahan pangan. Sebenarnya sangat mudah bagi kepolisian yang memiliki personel terlatih dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lain untuk mengawasi distribusi. Apalagi kegiatan pemantauan dan pengawasan ini sudah menjadi rutinitas Satgas Pangan setiap menjelang hari besar. Pemerintah juga mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan harga saat terjadi kelangkaan dan lonjakan harga seperti tertuang pada pasal 5 ayat 4 di Perpres Kebutuhan Pokok itu. Pada huruf A, pasal itu menyebutkan penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan pada saat terjadi gejolak harga. Bahkan dapat menetapkan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok. Jangan sampai penimbunan oleh oknum produsen atau distributor yang terjadi di pelupuk mata tidak terlihat. Justru melempar tudingan kelangkaan akibat kepanikan warga dalam mencari isi perut kebutuhan dengan aksi borong. Bahkan saat harga melonjak, justru pemerintah lepas tangan, hanya sekedar mengawasi tanpa tindakan. Alangkah sia-sianya pemerintah yang membentuk Satgas Pangan jika kelangkaan terus terjadi, terutama saat menjelang hari besar keagamaan dan libur nasional. Sebab rakyat masih butuh bahan pokok untuk mengisi perut dengan harga terjangkau. Oke Kak Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini menyoroti soal persiapan ya menjelang bulan suci Ramadan
terutama dari sisi ketersediaan pangan, bahan kebutuhan pokok di masyarakat. Karena fenomenanya biasanya kalau hari-hari besar seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, itu bahan pokok itu pasti ada persoalan. Makanya kita mengangkat tema cegah kelangkaan bahan pokok. Memang benar sekali, stok untuk kebutuhan bahan pokok selalu menjadi sorotan ketika mau menjelang hari-hari besar. Nah, memang seperti apa kondisinya untuk bahan pokok atau stok bahan pokok yang di Provinsi Lampung sendiri, Kak Ago? Ya, kita lihat dari sebenarnya kalau dari sisi kemampuan produksi, ya, itu bahan pokok di Lampung itu kalau kita lihat di atas kertas, itu sebenarnya cukup memadai. Ambil contoh, ini statement Kepolisian Daerah Lampung ya, yang memantau Satgas Pangan ya, yang memantau kebutuhan bahan pokok. Sebenarnya dengan stok harian 10 juta ton itu minyak goreng di Lampung itu sebenarnya aman, tetapi kan faktanya di lapangan itu tidak demikian. Ya itu contoh untuk minyak goreng ya. Begitu juga dengan beras. Beras itu stok kita itu ada di angka 700 ya, 700 ton. Kebutuhannya sebenarnya cuma 224 ton. Logikanya sisa malah. Surplus. Surplus. Ya. Kemudian apa lagi? Telur 37.000 ton, ya kan? Kebutuhannya sebenarnya cuma 24.000 ton. Kalau kita lihat angka antara bahan-bahan pokok seperti minyak, gula, ya kan? Kemudian jagung, bahkan daging, telur, antara kebutuhan real di masyarakat dengan kemampuan produksi, ya ketersediaan stok itu sebenarnya relatif mencukupi untuk Provinsi Lampung. Oke, sebenarnya mencukupi. Nanti kita akan bahas ke Ago. Kalau di atas kertas sebenarnya mencukupi harusnya dari data. Tapi mengapa kita sangat kesulitan atau bahkan stok bahan pokok ini dirasa masyarakat seperti menipis seperti itu. Nanti kita akan lanjut membahas, Ago. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.